Anda kembali menyaksikan Net Bali dan saya masih bersama dengan Gubernur Bali, Bapak Mario Mangkupastika. Tadi kita sempat ngobrol Pak mengenai banyak hal, dampak erupsi Gunung Agung dalam pariwisata. Dan juga kita sempat membold mengenai pemberitaan Pak. Nah, ternyata tidak hanya media saja Pak yang memberitakan Bali gitu. Banyak sekali saya sempat melihat teman-teman saya di Instagram, di Twitter, semuanya itu pakai hashtag Bali Aman Pak untuk mengabarkan bahwa Bali itu baik-baik saja gitu. Betul. Dan ini masif Pak. Menurut Bapak sendiri ini penting atau perlukah? Pertama saya terima kasih ya, apresiasi bagi yang seperti itu. Seperti saya katakan tadi, ini harus ada propaganda, counter propaganda yang masif ke dunia, ke seluruh dunia, karena penggunanya ini kan netizen. Benar. Semuanya ini ya, semua yang mengakses ke hashtag itu ya tentu saja membantu kita. Saya yakin sangat membantu. Kalau bisa ciptakan lagi hashtag-hashtag yang lain. Ya, seperti yang katakan tadi, ini ini hanya orang itu rasa kenapa orang bawa ke Bali? Karena takut. Satu, takut pada berita nanti kena lahar, kena apa. Kedua, nanti stranded di airport, close. Kan itu yang dia takut. Ya kan? Bahwa seluruh Bali itu dalam keadaan awas, sangat bahaya. Padahal yang terjadi hanya 8 kilo itu. Kedua, ini tergantung arah angin. Dan menurut Badan Meteorologi, sampai bulan Juni yang akan datang tahun depan, maka angin itu akan bertiup ke arah barat dan utara. Jadi walaupun sempat tutup, tidak akan makan waktu yang lama? Tidak lama, sebentar saja itu. Itu buktinya hanya 2,5 hari kok. Nah, mengenai hal ini juga Pak, apakah tadi kan Bapak sempat bilang kan sudah ada beberapa komunikasi juga dengan PHRI, dengan banyak pihak-pihak lain kan, dan media pun seperti itu juga. Pertanyaan saya adalah Pak, apakah ada komunikasi juga dengan media internasional, karena ini pun sangat berdampak juga dengan pemberitaan kita? Ya tentu saja ini berikutnya setelah Net TV, ya kan, pasti juga saya harus bicara dengan teman-teman media yang lain ya. Tapi yang paling masif sebenarnya ini adalah media sosial. Itu yang paling masif, karena tidak semua orang punya kesempatan nonton TV. Tapi kalau itu handphone di mana-mana ada, itu Pak. Dia bawa kemana-mana. Itu sangat jauh lebih efektif. Jadi kita himbau ke netizen ya Pak ya, dunia ini dikuasai para netizen. Benar. Kita harus sadar itu. Jadi tidak perlu ada yang terlalu ditakutkan. Begitu sekarang ini sudah mulai nih berdatangan lagi yang tadinya cancel, booking mulai buka lagi nih. Hotel-hotel udah mulai buka lagi nih cancelnya. Saya mendengar berita udah mulai menjelang tahun baru sudah mulai penuh lagi itu. Jadi yang penting kita optimis aja Pak ya harusnya. Saya sangat optimis ya, itu tadi because Bali is so big. Namanya branding Bali itu terlalu besar sehingga ada masalah sedikit saja ini langsung besar gitu. Itu memang itu salah satu dampak dari kebesaran nama itu. Padahal Bali pun sangat luas. Saya bilang hanya 22 desa dari 716 desa. Radius hanya 8 kilo. Itu pun asumsinya kalau letusan sedahsyat tahun 63. Padahal itu tidak mungkin. Belum bisa dipastikan juga Pak ya? Saya agak optimis. Kenapa? Ini kan alam ya. Alam itu ada hitung-hitungannya. Bukan mistik saya katakan tadi. Kalau mistik nggak ada hitungan. Ini ilmiah. Ini ilmiah. Nah, sedangkan dari Bapak sendiri, apakah dari Dinas Pariwisata Pak, ini ada rencana tidak sih untuk promosi lagi yang lebih gencar? Oh iya, kita sedang merencanakan fam trip misalnya. Kita undang mungkin media dari luar untuk kita fasilitasi ke Bali, bekerjasama dengan airline, bekerjasama dengan. Karena ini yang akan mati bukan cuma pariwisata di Bali. Para airline yang tadinya dapat duit itu jadi nggak dapat duit. Iya kan? Misalnya China Airlines segala macam. Dia mau terbang kemana? Mereka harus ngurangin penerbangan juga. Penumpang juga. Jadi dampaknya kemana-mana. Saya yakin semua pihak akan membantu. Tidak hanya pemberitaan Pak, ada tidak
himbauan optimis Pak untuk masyarakat Bali, apalagi untuk yang pegiat pariwisata Bali Pak. Ya, ini sangat penting soalnya kalau tidak optimis semuanya patah semangat seperti apa Pak? Jangan pesimis, ini kita modal kita masih cukup banyak ya, dan aman. Khusus pada Net TV saya harapkan beritakan yang bagus-bagus, yang indah-indah tentang Bali, dan memang indah toh. Jadi jangan terus orang yang lagi bermuram durja, jalanan yang lagi sepi, itu yang disorot terus kan. Iya benar Pak. Cari dong yang rame, ya kan. Sangat mempengaruhi itu. Jadi itu himbauan saya. Kemudian untuk teman saudara-saudara saya wisatawan domestik, please come, silakan datang. Ini kesempatan bagus. Iya. Agak kurang macetnya. Lagi banyak promo juga Pak karena ini kan ya. Promo, kurang macet. Jauh lebih murah, jadi benar sekali. Ya datanglah rame-rame. Baik, satu lagi Pak, ucapan selamat tahun baru boleh Pak? Ya, selamat tahun baru, selamat Natal. Tapi alangkah baiknya kalau bertahun baru di Bali itu jauh lebih baik saya kira dari bertahun baru di rumahnya masing-masing. Tetap promosi Pak ya. Baik, itu dia perbincangan saya dengan Bapak Mario Mangkupastika. Pak, terima kasih untuk kesempatannya Pak. Dan kita semoga ini bisa memberikan harapan dan juga optimisme baru ya Pak untuk warga Bali dan juga para wisatawan yang datang ke Bali. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih. Itu dia perbincangan saya dengan Gubernur Bali, Bapak Mario Mangkupastika. Jangan kemana-mana karena kami Net Bali masih akan menyajikan berbagai berita menarik lainnya. Tetap di Net Bali.